Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai. Brunei menjadi negara kaya penghasil minyak bumi yang melimpah. Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian Malaysia yaitu kelapa sawit, kopra, teh, kemudian karet, lada, dan padi. Kemudian untuk hasil kelapa sawit menjadi satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. Selanjutnya yaitu adalah Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat, dan kimia lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar, negara ladang minyak serial penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian dan perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati, hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian? Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. Nah, itu adalah Thailand ya. Yang kelima adalah Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah selain pertanian adalah padi. Kemudian selain pertaniannya yaitu adalah kegiatannya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Nah, selanjutnya yang keenam adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam yaitu padi. Hasil pertanian lainnya yaitu jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau.
Selain pertanian, kegiatan industri dan pertambangan juga dilakukan oleh sebagian penduduknya. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, kemudian pupuk dan karet. Hasil pertambangannya yaitu biji besi, timah, kemudian tembaga, gamping, dan seng. Nah, itu adalah hasil pertambangannya ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain yaitu padi, kemudian kelapa, serat abaka, dan nanas serta gula. Nah, negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian yang ke-8 adalah Laos. Nah, sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai bertani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, kelapa. Nah, selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduknya Laos yaitu adalah berternak. Hasil peternaknya antara lain sapi, kemudian kerbau, dan unggas. Selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Ton Slat. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar di Kamboja. Selain padi, ada juga karet dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang terakhir adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, kemudian tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kemudian kakao dan olahannya, biji kopi, kemudian produk hasil hutannya yaitu kayu lapis, kemudian ada bubur kayu seperti ini, dan kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. Nah, itu adalah 10 negara ASEAN yang memiliki komoditas-komoditasnya ya. Tugasnya yaitu kalian silakan catat materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.